Kembali di Anju Sore pemirsa, 16 kios penjualan tiket bus ludes terbakar di Terminal Indo Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari kebocoran gas di salah satu rumah makan. Kobaran api dengan cepat membakar 16 kios tiket bus serta rumah makan di area Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api menjalar ke kios lain yang berdekatan. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Petugas juga sempat kesulitan memadamkan api lantaran sumber listrik di kios belum terputus dan sumber air yang jauh. Pedagang yang panik langsung mengevakuasi barang dagangan mereka keluar. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran selang gas di salah satu rumah makan. Laporan sekitar jam 8 pagi lah ya, bahwa terminal Bekasi kiosnya terbakar, karena dari kantor Bekasi segera mengirimkan grup ke tersebut yang sementara dapat dugaan sementara ya, ini kebakaran dari bocoran gas. Satu orang pegawai rumah makan mengalami luka bakar akibat peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan sopir dan kernet truk tangki Pertamina dalam kasus kecelakaan di Transyogi Cibubur, Bekasi sebagai tersangka. Sementara itu pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan traffic light yang dinilai tidak tepat. Setelah penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki Pertamina yang menewaskan 10 orang. Mereka adalah Supardi yang merupakan sopir dan kasiran kernet truk tangki Pertamina. Diduga truk tangki yang dikendarai Supardi mengalami remblong pada saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi. Ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut. Sementara itu, keluarga dan kerabat mengantarkan Adi Nur Cahyanto ke peristirahatan yang terakhir di TPU Tamparehe, Cilodong, Kota Depok. Adi Nur Cahyanto yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring ini satu dari 10 korban tewas akibat ditabrak truk tangki Pertamina di Transyogi Cibubur, Bekasi, Senin sore kemarin. Belum ada asuransi Pak, belum ya? Asuransi belum. Jasa marga juga belum ada? Jasa marga udah. Oh ya? Yang sama tadi pagi. Dari Pertamina belum? Belum. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa terhadap korban dan keluarga. Dan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patra Niaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Pasca kecelakaan maut, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tidak tepat. Salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut mengatakan keberadaan traffic light selain mengakibatkan kemacetan juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Ada, dari sana kan turunan Pak, turunan terus ketemu lampu merah jek, mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena, gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman, kalaupun turun bisa kan kuat. Sebelumnya, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Sedangkan beberapa orang yang mengalami luka-luka kini masih dalam perawatan Rumah Sakit Permata Cibubur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Fakta-fakta apa saja yang terkuak di balik kecelakaan maut truk Pertamina dan benarkah lampu lalu lintas yang kerap dikeluhkan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat jalanan berbahaya? Lalu bagaimana kesaksian korban selamat? Sudah bergabung bersama kami Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Irto Ginting, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, dan Firas Firdaus, saksi yang juga korban selamat kecelakaan maut kemarin. Saya langsung sapa, selamat sore Pak Aan, Pak Irto, dan Pak Firas. Selamat sore, Mas Davi. Selamat sore. Baik, pertama saya ingin ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, dari hasil pemeriksaan awal dari sopir dan kernet, fakta-fakta apa saja yang didapatkan, Pak? Baik ya. Jadi untuk hasil pemeriksaan kernet maupun pengemudi atau supir, kemudian dari olah TKP, memang masih proses nih olah TKP, kemudian pemeriksaan teknis fungsi pengereman ini juga masih terus berlangsung, ya belum selesai. Namun dari keterangan saksi-saksi dan pengemudi ini dapat kami sampaikan bahwa untuk PSK tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas ya, Polda Metro. Kemudian keterangan dari tersangka juga bahwa pada saat di pelumpang atau di Pertamina dia sudah menanyakan tentang kelaikan teknis ini, karena sebelumnya sempat bermasalah fungsi pengereman ini, sehingga menanyakan kepada tim teknis yang ada di sana dan sudah dinyatakan baik. Kemudian di mana sekitar Rawamangun ya kalau tidak salah, ini juga supir memeriksa fungsi pengereman karena ada bunyi angin yang cukup keras, namun juga cukup baik, masih bisa digunakan ya. Namun ketika mendekati tempat kejadian perkara, ini keterangan dari pengemudi ya, dan kernet ya, mendekati sana, ini rem ini tidak berfungsi. Ini menurut keterangan kernet juga melihat bahwa si pengemudi ini ada upaya untuk mengerem, bahkan merem tangan, kemudian rem untuk trailernya itu sudah diupayakan, namun tidak berfungsi. Ini keterangannya, sehingga terjadi tabrakan atau menabrak kendaraan yang ada di depannya. Itu berhenti setelah menabrak kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang ada di depannya. Itu sementara untuk pemeriksaan teknis ini masih berlangsung ya. Nanti kita akan sinkronkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dari ahli. Demikian Mas David. Baik, Pak Aan, artinya sebelum truk ini berangkat, dari keterangan tersangka sebenarnya sudah diperiksa remnya ya dan berfungsi pada saat itu? Sudah ya, karena itu kan sip-sipan ya. Ini mungkin dari Pertamina nanti akan menyampaikan ada sip-sipan. Si Mas Supadi ini adalah sip yang pukul 12 ke atas ya, artinya baru satu rit ya, baru akan narik satu kali. Karena dari pengemudi yang sebelumnya menyatakan bahwa kemarin ada masalah di pengereman, mereka tanyakan kepada tim pengawas. Tim pengawas teknis ya, itu dinyatakan sudah diperbaiki. Oke, baik. Saya langsung konfirmasi ke Pak Irto. Pak Irto, sebenarnya seperti apa pengawasan inventaris dari Pertamina sendiri, termasuk truk-truk yang mungkin akan berangkat mendistribusikan BBM? Baik, terima kasih Mas Davi. Tapi pertama-tama saya menyampaikan sekali lagi permohonan maaf dan duka cita yang mendalam kepada korban dan seluruh korban. Dan saat ini kami bersama dengan rumah sakit dan juga Jasara Harja mengupayakan penanganan yang terbaik bagi seluruh korban. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Aan tadi, bahwa untuk semua kendaraan tangki itu ada maintenance atau pemeriksaan secara berkala, baik yang harian, mingguan maupun bulanan, seperti itu ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Aan, betul bahwa sebelum berangkat itu pun akan dicek bahwa apakah semua fungsi-fungsi pengereman dan lain-lainnya berfungsi baik atau tidak. Jadi supir juga tidak akan berangkat bila tidak ada kelayakan untuk jalan. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga, sudah dicek dan dinyatakan layak, sehingga baik supir maupun kernet berangkat ke lokasi tujuan, itu di daerah Cilengsi. Jadi seperti itu prinsipnya untuk maintenance maupun pemeriksaan secara berkala itu dilaksanakan seperti itu. Tapi sekali lagi kami menghormati proses hukum, tentunya akan dilakukan investigasi dari
pihak kepolisian, KNKT, dan kami tentu akan mengikuti proses hukum tersebut. Oke, baik. Kita juga saat ini sudah bersama dengan Mas Firas yang kemarin juga kebetulan menjadi korban dari kecelakaan ini. Selamat sore, Mas Firas. Bisa diceritakan atau paling tidak digambarkan bagaimana situasinya pada saat kemarin Anda menjadi korban? Pak, sore Mas, ya. Halo. Iya, silakan Mas Firas. Ya, jadi saya kemarin tuh naik motor Pak ya. Pas sebelum lampu merah CBD itu saya pelan Pak. Jadi dalam sebelum lampu merah tuh kendaraan pada berhenti Pak. Jadi kondisi penuh padat karena jam pulang kerja tuh jam 3:30 kan. Nah tiba-tiba itu ada suara gemuruh tuh Pak. Jadi pas ada jalan keriting tuh, pas turunan tuh ada suara gemuruh tuh. Oh, suara apa tuh? Saya nggak sempat lihat belakang Pak. Langsung sepersekian detik saya keseret Pak, kedorong ke bawah itu di atas kendaraan motor saya itu Pak. Nanti pas berhenti saya lihat belakang langsung truk Pertamina. Jadi saya kondisi tuh di bawah bumper truk depan Pertaminanya Pak, sama motor saya ketiban. Jadi sempat kaki saya terjepit. Nah untung ada warga yang langsung menarik saya supaya saya selamat dan berdiri lagi gitu Pak. Oke. Pada saat itu posisi motor Anda di mana? Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri ya. Oke. Oke. Kami akan tunjukkan gambarnya. Apakah betul? Itu motor saya Pak. Ini motor Anda ya, Mas Firas ya? Iya. Yang terjepit di bagian depan ya? Iya. Nah kaki kanan saya sempat terjepit tapi langsung ada yang nyelamatin Pak, warga sekitar. Oke. Pada saat kejadian ini posisi Anda terjepit di badan motor? Iya, kaki sebelah kanan saya. Kaki sebelah kanan? Iya Pak. Artinya Anda mengalami luka di kaki bagian kanan ya? Iya, lecet baret Pak. Oke. Baik. Kegeres aspal gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Aan. Pak Aan, terkait korban hingga saat ini seperti apa keadaannya, kemudian korban yang luka juga seperti apa laporan yang Anda terima Pak Aan? Terakhir ya, tadi kami update jam 3 untuk korban yang meninggal dunia ini sudah teridentifikasi, namun masih ada satu yang masih belum diambil oleh keluarga, itu atas nama Muhammad Ruslan ya, alamatnya di Kuningan Jawa Barat ini. Ini tadi sampai jam 3 belum diambil, jadi kami masih menunggu, mungkin ada rekan dan sanak saudara yang mendengar, melihat saat ini ya, mungkin bisa segera menghubungi rumah sakit Polri di Kramat Jati. Kemudian untuk yang luka ini ada 6, namun satu sudah kembali, tinggal sisa 5 ya, yang masih dalam perawatan dari pihak rumah sakit. Ada yang di Cilengsi, kemudian ada yang di Permata Cibubur. Itu yang luka-luka. Alhamdulillah Mas Firas ini sudah tidak sempat ke rumah sakit ya, alhamdulillah masih sehat. Ya, alhamdulillah masih sehat. Kita semua bersyukur atas hal ini. Tapi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para korban, Pak, mungkin fakta-faktanya sama dengan keterangan yang disampaikan oleh sopir truk. Maksudnya fakta-fakta di tempat kejadian ya? Iya. Kami sudah melakukan olah TKP ya 2 kali malah. 1 kali pada saat kemarin setelah kejadian, kemudian tadi pagi sampai siang kita melakukan olah TKP di tempat kejadian. Memang tidak didapatkan bekas atau tanda pengereman ya. Itu clear, di situ tidak ada bekas ban ngerem ya. Ini kita masih proses untuk analisanya ya. Kemudian kita juga mengolah TKP terhadap kendaraan ya, posisi kendaraan, kemudian kerusakan kendaraan. Ini nanti akan didapatkan ya berapa kecepatan kendaraan pada saat kejadian, sebelum kejadian dan setelah kejadian. Itu dari kerusakan kendaraan ya yang ada kita olah ya. Tadi sudah kita lakukan di Polres, di tempat penyimpanan barang bukti. Nah, nanti semua akan dianalisa, kemudian dari olah TKP juga kita minta keterangan dari saksi-saksi, kemudian keterangan dari ahli terkait teknis kendaraan. Nanti akan kita simpulkan ya penyebab kecelakaan ini.
Oke, Demikian. nanti juga kita akan masuk ke kondisi kontur jalan dan juga traffic light yang digadang-gadang katanya juga ikut memberikan kontribusi atas kecelakaan kemarin. Tapi nanti sebelum itu saya ingin ke Pak Irto terlebih dahulu. Pak Irto, terkait dengan sopir truk tangki ini yang kemarin, ini sebenarnya sudah berapa lama bekerja di Pertamina dan kemudian mengemudikan truk tangki kemarin, Pak? Apakah sudah ada informasinya? Mohon maaf, saya mungkin detailnya saya tidak punya, tapi pada prinsipnya semua semua mobil tangki, awak mobil tangki, baik itu supir maupun kernet, itu sudah ada prosedur bagaimana mereka diterima sebagai supir ataupun kernet. Dan sebelum berangkat kita juga memeriksa kesehatan mereka. Pada prinsipnya mereka fit to work, gitu ya, fit untuk melaksanakan kegiatan membawa mobil tangki. Mungkin seperti itu, Mas Davi. Oke, Pak Irto, kalau jika kejadian seperti kemarin ini terjadi, apa prosedur yang pertama kali akan dilakukan Pertamina, khususnya kemarin dan kecelakaan terjadi dalam kondisi truk tangki yang full BBM begitu? Prosedur seperti apa yang akan dilakukan? Ya, pada prinsipnya pertama kemarin adalah bagaimana kita menangani korban dulu ya. Korban yang ada di sana kita selamatkan dulu, itu prioritas pertama. Kedua tentunya menjaga perimeter untuk kendaraan mobil tangki. Sekali lagi tadi disampaikan bahwa di dalamnya masih ada BBM yang mudah terbakar. Tentunya terima kasih Pak Aan dan tim kepolisian yang membantu kami untuk menjaga, dan kita memproses itu, mengevakuasi kendaraan hingga tengah malam kemarin, dan alhamdulillah itu berhasil dievakuasi sehingga tidak ada bahaya lanjutan gitu terhadap bahan berbakar ini. Oke, saya kembali ke Pak Firas. Pak Firas, pada saat kejadian kemarin kondisi lalu lintas pada saat itu seperti apa? Apa sedang berhenti karena lampu merah ya? Ya betul Pak, saya di belakangnya masih maju perlahan-lahan Pak, belum berhenti total. Lalu keseret begitu. Kalau kondisi kendaraan di depan Anda juga penuh? Penuh Pak, karena lampu merah lagi warna merah pada berhenti Pak. Oke, Anda biasa melalui jalur itu Pak Firas? Semenjak ada lampu merah sih saya kadang lewat depan, kadang yang lewat belakang CBD-nya itu Pak. Nah kebetulan memang kemarin lewat jalur depan yang Citragen itu. Oke. Kemudian terkait perawatan yang Anda terima hingga saat ini seperti apa, Mas Firas? Kendaraan dievakuasi ke polsek setempat katanya. Itu yang terakhir semalam ada kabar terakhir tuh. Itu baru itu. Oke, kalau untuk perawatan terhadap luka-luka Anda seperti apa saat ini? Saya sudah ke klinik rongsen, alhamdulillah nggak ada yang ini ya, maksudnya sehat walafiat gitu. Cuma luka-luka lecet gitu aja Pak. Mungkin nanti juga bisa berkoordinasi dengan Pertamina terkait bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti terhadap perawatan Mas Firas. Tapi sebelum itu saya ke Pak Aan. Pak Aan, lampu merah yang ada di jalan tersebut disebut-sebut memang tidak layak atau tidak pada tempatnya. Apakah ini juga menjadi evaluasi dari pihak kepolisian, Pak Firas? Maksud kami Pak Aan. Baik, terima kasih Mas Davis. Ini memang netizen ini banyak yang berkomentar seperti itu. Namun kita tetap nanti akan menunggu hasil olah TKP ya, kajian kita. Nanti setelah itu baru kita memberikan rekomendasi kepada stakeholder yang terkait ya. Namun hasil dari pemantauan saat di TKP ya, kita melihat bahwa itu ada hal yang mungkin pandangan yang terhalang ya. Jadi pengguna jalan ini tidak melihat di situ ada traffic light ya, sehingga kami tadi pagi menyarankan pada stakeholder yang berkepentingan untuk menonaktifkan sementara. Ya, sambil menunggu hasil kajian kita dari stakeholder, semua akan terlibat ini ya, sehingga kita usulkan untuk nonaktifkan, menjadikan lampu kuning yang berkedip ya, kemudian U-turn yang ada di situ atau dobrak yang ada di situ, kami juga menyarankan untuk ditutup sementara sehingga tidak ada crossing lagi di situ. Artinya U-turn-nya sudah ditutup ya Pak saat ini?
Sementara kita tutup sambil menunggu hasil kajian kita. Oke. Saya kembali ke Pak Irto. Pak Irto, tadi dikatakan bahwa Mas Firas ini walaupun mengalami luka sedikit begitu ya, tapi sudah di ronsen, kemudian juga perlu perawatan medis. Nah, bentuk pertanggungjawaban seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Pertamina khususnya terhadap para korban? Ya, baik. Terima kasih Mas Davi. Sebagaimana yang kami sampaikan, kami akan bertanggung jawab terhadap korban-korban. Jadi tadi pagi sampai siang tadi pun tim manajemen kami berkunjung memberikan santunan kepada korban-korban yang meninggal. Dan untuk yang dirawat saat ini di Permata Cibubur, itu kami pastikan mereka mendapatkan perawat terbaik. Begitu juga kalau Mas Firas, bila nanti memang ada luka, ya bisa menyampaikan kepada kami, Mas Firas, kami akan bertanggung jawab terhadap luka-luka tersebut. Kemana mungkin bisa menghubunginya, kemana para korban ini? Bisa ke Pertamina Contact Center ke 135. Itu Mas. Oke, baik. Kemudian Pak Irto, terkait kejadian ini, evaluasi apa? Tentu ada evaluasi yang akan dilakukan oleh Pertamina, khususnya terhadap inventaris, kemudian pengawasan juga. Seperti apa nantinya evaluasi ini akan berjalan oleh Pertamina? Betul, baik. Terima kasih Mas Davi, bahwa prinsipnya tadi kita sudah lihat bagaimana proses maintenance, pemeriksaan secara berkala, baik yang harian atau mingguan dan bulanan itu kita lakukan gitu ya. Tapi dengan kejadian ini tentunya kita akan evaluasi menyeluruh ya. Tentunya nanti kita juga melihat hasil investigasi atau olah TKP dari pihak kepolisian gitu ya. Mungkin akan menjadi masukan untuk kami untuk perbaikan ke depan tentunya. Demikian Mas Davi. Oke, baik. Kita sama-sama tunggu hasil kerja dari polisi seperti apa nanti, hasil TKP-nya juga seperti apa, pemeriksaan secara komprehensifnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Aan, terima kasih banyak Pak Irto juga terima kasih, Pak Firas juga terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kapal berpenumpang 66 orang tenggelam di perairan Tokaka, Maluku Utara, belasan masih hilang. Polisi menangkap belasan pemuda bersenjata tajam yang hendak tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.